Bab 2709 sampai bab 2712. Ye Chong dan Liu Jing meninggalkan makam ilahi Yinshan sekitar setengah hari kemudian. Orang lain muncul di sini, Paus Jerman dan Austria yang mengejar mereka. Paus Jerman dan Austria merasa sedikit tidak senang ketika dia melihat dia terlambat lagi. Dia depresi dan menyalahkan ketiga orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan membunuh mereka dengan mudah dan membiarkan mereka mati kesakitan. Paus Jerman dan Austria berpikir dengan marah. Kemudian, Paus Jerman dan Austria mulai memeriksa keadaan sekitar, mencoba mencari beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh pihak lain. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba berkata kepadanya, "Bagaimana kalau Anda bertanya kepada saya?" Mendengar ini, Paus Jerman dan Austria terkejut dan segera menoleh. Dia hanya menemukan tubuh kering dan duduk di sana berbicara pada dirinya sendiri. Altailah yang hanya ditanyai dua pertanyaan setelah dibangkitkan. Ketika Paus Jerman dan Austria melihat ini, dia sangat terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini metode rahasia timur yang ajaib? Ini sangat ajaib, Altai berkata dengan tidak sabar. "Hei, saya berkata, bisakah Anda bertanya kepada saya?" Pertanyaan, Paus Jerman dan Austria tentu saja tidak mengetahui batasan dari tiga pertanyaan. Dia mengira pihak lain sengaja tetap tinggal untuk mengejeknya. "Kamu bajingan, mayat berani mengejekku." Paus Jerman dan Austria sangat marah. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan dengan keras, separuh tubuh Altai hancur. Altai kehilangan dukungannya, dan tubuhnya jatuh ke peti mati dengan bunyi celepuk. Namun tubuh Altai yang masih tersisa sebagian tubuhnya masih belum mati sepenuhnya. Dia masih mengoceh dan bergumam pada dirinya sendiri. "Bisakah kamu bertanya padaku? Bisakah kamu bertanya padaku?" Karena dia sudah mati satu kali, jadi wajar saja dia tidak bisa mati lagi. Melihat adegan ini, The Austrian Paus berkata dengan marah, "Bah, sial sekali." Kemudian, Paus Jerman dan Austria mengeluarkan bola kristalnya lagi. Namun kali ini, dia melihat hasil yang ditunjukkan oleh bola kristal tersebut. Orang yang dia cari sedang bergegas ke bandara. Paus Jerman dan Austria segera terbang dan menuju bandara. Pada saat ini, mayat Altai menghela nafas. "Hei, hal buruk apa yang saya lakukan di kehidupan sebelumnya hingga menghukum saya seperti ini?" Setelah Ye Chong dan Liu Jing meninggalkan makam Yinshan, mereka bersiap untuk menuju ke bandara di Provinsi Dian kuno, lalu berangkat dari bandara menuju Van Diegang. Karena Ye Chong dan Liu Jing tidak terlalu cemas dan hanya berjalan dan bermain sepanjang jalan, secara relatif, Paus Jerman dan Austria selangkah lebih cepat. Ketika Paus Jerman dan Austria tiba, Ye Chong dan Liu Jing belum tiba di bandara. Beberapa jam kemudian, Ye Chong dan Liu Jing tiba di alun-alun besar di depan bandara, mengobrol dan tertawa. Kedua orang itu hendak melewati alun-alun dan memasuki aula bandara. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pria berpakaian merah dan berkerudung berdiri di depan mereka. Wajah pria itu tertutup seluruhnya oleh tudung kepalanya, dan dia berada dalam bayangan, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, Ye Chong bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam diri orang ini. Bahkan dengan kekuatan Ye Chong saat ini, aku khawatir dia masih bukan tandingan pria ini. Ye Chong menyipitkan matanya dan mengenali pria di depannya, tuan yang melukainya sebelumnya. Kemudian, Paus Jerman dan Austria juga memperhatikan Ye Chong. Namun, ketika Paus Jerman dan Austria melihat Ye Chong, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tenang. "Itu kamu, sungguh menakjubkan. Kamu tidak dipukuli sampai mati olehku. Tampaknya kamu benar-benar memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan," kata Paus Jerman dan Austria pada dirinya sendiri. Dan ketika dia melihat Ye Chong, dia diam-diam kesal. Jika dia lebih serius pada saat itu, dia mungkin bisa melihat bahwa Ye Chong adalah bumi emas abadi. Bahkan jika misinya selesai, dia tidak akan melakukannya. Mengambil banyak jalan memutar. Saya juga ditakuti oleh hantu. Ye Chong tampak serius saat melihat Paus Jerman dan Austria.
Liu Jing juga bisa merasakan kekuatan Paus Jerman dan Austria, dan dia tiba-tiba menjadi gugup. Ye Chong dan Paus Jerman dan Austria berdiri terpisah puluhan meter satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Di sekitar mereka, ada pejalan kaki yang tergesa-gesa kemana-mana, bergegas menuju bandara. Mereka tidak peduli siapa Paus Jerman dan Austria, atau siapa Ye Chong. Mereka tidak tahu kalau dua orang di sekitar mereka itu seperti bom nuklir, yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan satu gerakan tangan. Yang mereka khawatirkan adalah apakah mereka bisa naik pesawat. Ye Chong juga tahu bahwa Paus Jerman dan Austria datang hanya untuknya. Tampaknya pertempuran hari ini dengan Paus Jerman dan Austria tidak bisa dihindari. Pria ini terlihat sangat kuat, Liu Jing bertanya. "Iya, dia sangat kuat," kata Ye Chong. "Alangkah baiknya jika tuanku ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, aku tidak akan takut," kata Liu Jing. Ye Chong tersenyum dan berkata, Apakah kamu pikir aku takut padanya?" Liu Jing mendengus dan mengabaikan Ye Chong. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jangan khawatir, bukan itu masalah besar," kata Chong. Namun, Liu Jing merasa masalahnya besar. "Bagaimana kalau kita lari?" Ye Chong tidak menjawab, tetapi hanya berkata kepada Liu Jing, "Tunggu aku di sini." Setelah mengatakan itu, sosok Ye Chong melintas, dan ternyata keluar menuju pegunungan di sebelah timur. Liu Jing tercengang, "Bolehkah jika kamu tidak mengatakannya, kenapa kamu kabur duluan?" Faktanya, Ye Chong tidak melarikan diri. Dia tahu betapa kuatnya Paus Jerman dan Austria, dan tahu bahwa jika dia mengambil tindakan di sini, seluruh bandara akan hancur. Oleh karena itu, Ye Chong memutuskan untuk memancing Paus Jerman dan Austria terlebih dahulu. Liu Jing diam-diam memarahi Ye Chong karena kurangnya kesetiaannya. Ketika dia melihat Paus Jerman dan Austria, dia menemukan bahwa Paus Jerman dan Austria juga hilang. Paus Jerman dan Austria mengabaikan Liu Jing. Meskipun Liu Jing masih muda, dia dapat dianggap sebagai talenta muda dengan kekuatan seperti itu. Namun, di matanya, Liu Jing tidak penting sama sekali. Targetnya adalah Ye Chong. Ye Chong dan Paus Deo berubah menjadi dua sinar cahaya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Para pejalan kaki yang datang dan pergi di alun-alun semuanya terburu-buru, dan mereka bahkan tidak menyadari hilangnya Ye Chong dan Paus Jerman dan Austria. Liu Jing melihat ke cakrawala, tempat keduanya menghilang, berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menunggu di sini. Dia juga tahu bahwa jika dia pergi ke sana, itu akan merugikan. Oleh karena itu, saya hanya bisa menunggu di sini dengan cemas. Di sisi lain, Ye Chong berada di depan. Ketika dia mencapai gunung tandus di pinggiran timur, dia berhenti. Hanya ada sedikit orang di sini, jadi mungkin saja untuk bertarung di sini. Ye Chong berhenti, tetapi dalam beberapa napas, Paus Jerman dan Austria sudah mengikutinya. "Haha, kamu ingin melawanku di sini," kata Paus Deo. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya. "Apakah kamu bumi emas abadi yang legendaris?" Paus Deo memandang Ye Chong dengan hati-hati. Ye Chong mengerutkan kening. "Siapa kamu?" "Saya adalah orang suci besi Brahma. Tata suci timur, Paus merah generasi ke-16, Paus Jerman dan Austria. Hari ini saya di sini untuk membunuh Anda, bumi emas abadi," kata Paus Jerman dan Austria. "Apakah tata suci timur lagi?" kata Ye Chong Sin. "Itu kebetulan. Sepertinya ada takdir antara dirinya dan tahta suci Saint Easton. Saya dengar Anda membunuh banyak orang di tahta suci," kata Paus Deo. Apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam mereka?" tanya Ye Chong. Paus Jerman dan Austria mengangkat bahu dan berkata, "Mereka hanyalah segelintir orang yang tidak kompeten. Jika mereka mati, mereka akan mati. Izinkan saya secara pribadi membalaskan dendam mereka. Mereka tidak layak. Saya di sini hanya untuk menghancurkan Anda, bumi emas yang abadi." "Kenapa?" Ye Chong bertanya dengan bingung. "Jika bukan karena balas dendam, mengapa Paus Jerman Austria ini bunuh diri?" Pada saat ini,
Paus Jerman dan Austria memandang ke langit dan berkata dengan santai, "Ini adalah jumlah hari. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan ayah para dewa atas pengaturan seperti itu." Ye Chong merasa konyol di dalam hatinya. Melihat Ye Chong mengejek keyakinannya, Paus Deo sedikit tidak senang. "Terakhir kali saya tidak tahu bahwa Anda adalah Dewa Bumi Emas, dan saya cukup beruntung membiarkan Anda melarikan diri. Kali ini, Anda sudah mati. Apakah Anda punya kata-kata terakhir?" kata Ye Chong. Chong berkata, "Aku tidak bisa mengalahkanmu terakhir kali, tapi kali ini, aku yakin bisa mengalahkanmu. Tapi itu kamu. Apakah kamu punya kata-kata terakhir?" Paus Deo tertawa, "Hanya kamu, jika kamu ingin mengalahkanku. Apakah kamu berpikir bahwa dengan keabadian Bumi Emas, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan?" "Iya. Keabadian Bumi Emas dapat melakukan apapun yang kamu inginkan," kata Ye Chong. Paus Deo tersenyum dan berkata, Oke, biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan." Saat dia mengatakan itu, Paus Deo meraihnya dengan santai, dan benar-benar mengambil petir hitam di udara, dan kemudian melemparkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak berani mengabaikannya, dan dengan pikiran, dia mengaktifkan kekuatan elemen luar angkasa dan membuat portal tepat di depannya. Petir itu sangat cepat dan telah tiba di depan Ye Chong, tepat pada waktunya untuk menembak ke portal. Pada saat yang sama, portal lain muncul di belakang Paus Jerman dan Austria. Setelah petir hitam melesat dari portal di depan Ye Chong, petir itu melesat langsung dari portal lain di belakang Paus Deo, dan menembak langsung ke punggung Paus Deo. Paus Jerman dan Austria tidak menyangka Ye Chong akan mengambil tindakan seperti itu dan tidak siap. Alhasil, yang terdengar hanya bunyi boom, dan petir hitam Paus Jerman dan Austria itu akhirnya membombardir dirinya sendiri. Kekuatan petir ini begitu dahsyat hingga seolah-olah bom atom meledak, langsung meledak pada Paus Jerman dan Austria, menghancurkan tanah di sekitarnya menjadi berkeping-keping, dan kerikil serta lumpur yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, akibat ledakan. Menyebar ke pepohonan di sekitarnya, semuanya menghalangi bagian ini. Dan ledakan besar ini terdengar seolah-olah seseorang menggunakan langit sebagai drum untuk menabuh suaranya. Tanpa diduga, Paus Jerman dan Austria memiliki kekuatan seperti itu dengan pukulan biasa. Jika pukulan ini mengenai Ye Chong, akan sulit bagi Ye Chong untuk menghadapinya. Pasca ledakan kekuasaan Paus Jerman dan Austria, tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Paus Jerman dan Austria. Paus Jerman dan Austria sedikit marah dan berkata dengan suara dingin, "Saya tidak percaya Anda, seorang anak kecil, benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Anda dapat mengontrol ruang, tampaknya doktrinnya benar-benar bisa. Aku tidak akan membiarkanmu bertahan hidup." Saat dia berbicara, Paus Jerman dan Austria itu terlihat menggumamkan sesuatu. Namun kali ini, Paus Jerman dan Austria menangkap petir merah yang lebih dahsyat. Kekuatan petir merah jauh lebih kuat dari petir hitam tadi. Segera setelah itu, Paus Deo mengayun, dan kilat merah kembali melesat ke arah Ye Chong. Petir merah yang ditembakkan dengan santai oleh Paus Jerman dan Austria tidak kalah kuatnya dengan pedang Liu Jing yang mengeluarkan guntur dari langit dan menyerang Hei Wuchang. Saya khawatir Hei Wuchang akan hancur berkeping-keping dalam sekejap di depan Paus Jerman dan Austria. Tapi Ye Chong ingin mengulangi trik lamanya dan menggunakan teleportasi kekuatan luar angkasa lagi untuk mengembalikan petir merah. Akibatnya, kali ini, kekuatan petir merah terlalu kuat. Petir memasuki portal dan langsung meledakkan kekuatan elemen luar angkasa Ye Chong berkeping-keping. Setelah portal meledak, kekuatan petir besar meledak di depan Ye Chong. Ada lagi, ledakan, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, langsung menenggelamkan Ye Chong. Dan suara bang yang besar itu seperti guntur dari langit. Saat ini, orang-orang yang tinggal di kota kuno Dian samar-samar mendengar suara tersebut dan melihat ke arah gunung tinggi di kejauhan. Apa yang terjadi? Baru saja terjadi gempa bumi. Sepertinya seseorang menjatuhkan bom di gunung. Semua orang berdiskusi. Untuk sementara waktu,
seluruh kota dilanda kepanikan. Pada saat ini, di Gunung Tandus, beberapa lubang besar yang dalam telah diledakkan dari tanah. Tindakan Paus Jerman dan Austria ini sangat merusak. Setelah semburan asap dan debu mereda, Paus Jerman dan Austria menemukan bahwa Ye Chong sudah tidak ada lagi di tempatnya. Di mana orangnya? Mungkinkah sambaran petir menghantam tubuh Ye Chong, membuatnya hancur berkeping-keping? Pikir Paus Jerman dan Austria. Namun, Paus Deo kemudian berpikir bahwa karena Ye Chong adalah dewa bumi emas, dia tidak akan terbunuh oleh petirnya sendiri dengan mudah. Oleh karena itu, ketika Paus Jerman dan Austria ada di dunia dan keadaan tidak sesederhana itu, Ye Chong sudah muncul di belakang Paus Jerman dan Austria. Saat ini, Paus Jerman dan Austria sedikit mengernyit. Dia sudah merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Saat ini, Ye Chong sudah mengandalkan kekuatan elemen luar angkasa untuk tiba-tiba muncul di belakang Paus Jerman dan Austria. Meskipun Paus Jerman dan Austria tidak dapat memahami elemen spasial Ye Chong, namun, dia sudah merasakan Ye Chong di belakangnya. Dan Ye Chong juga tahu betapa kuatnya Paus Jerman dan Austria. Jadi dia tiba-tiba terbang dan menendang Paus Jerman dan Austria. Tidak ada belas kasihan dalam tendangan ini. Paus Deo merasakan angin kencang di belakangnya dan sudah tahu bahwa Ye Chong sedang menyerangnya. "Nak, kamu berani menyerang?" Paus Deo mencibir. Kemudian, Paus Deo bergerak sedikit dan menghindari tendangan Ye Chong. Meskipun Ye Chong sangat cepat, dia masih berhasil dihindari oleh Paus Deo. Paus Jerman dan Austria dengan mudah menghindari serangan Ye Chong. Ye Chong gagal mencapai sasaran dan langsung mengepalkan tinjunya, bersiap untuk terus menyerang Paus Jerman dan Austria. Paus Jerman dan Austria juga terbang dengan sebuah tendangan. Dia datang lebih dulu dan menendang Ye Chong sebelum tinju Ye Chong jatuh. Dan Ye Chong diusir oleh Paus Jerman dan Austria seperti bola. Ye Chong terbang langsung sejauh belasan meter dan menabrak pohon besar di belakangnya sebelum berhenti. Pohon itu menghalangi bagian tengah pohon, dan kemudian Ye Chong jatuh ke tanah. Dia bangkit dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kekuatan Paus Jerman dan Austria ini terlalu kuat. Tubuh emasnya, tubuh abadi duniawi, dan tubuh dewa naganya justru ditendang hingga mati oleh lawan. Ye Chong disingkirkan oleh Paus Jerman dan Austria dan menghancurkan dua pohon di belakangnya sebelum dia berhenti. Paus Deo mencibir dan berkata, "Teknik cloning ini tidak buruk. Tampaknya kendali ruang Anda sangat kuat." Dia tidak tahu bahwa Ye Chong telah memperoleh kekuatan elemen ruang di benua elemental. Termasuk portal yang digunakan oleh teknik cloning Ye Chong tadi, semuanya adalah jenis kekuatan luar angkasa. Namun, meskipun Ye Chong sangat kuat dan kekuatan ini cukup kuat, ia masih belum cukup untuk menang dalam menghadapi kekuatan absolut Paus Jerman dan Austria. Ye Chong juga melihat saat ini bahwa kekuatan Paus Jerman dan Austria ini sungguh menakutkan. Sepertinya satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan esensi adalah dengan menggunakannya, Ye Chong berpikir dalam hati. Di saat yang sama, pertarungan antara Ye Chong dan Paus Jerman dan Austria telah menarik perhatian semua pihak di dunia seni bela diri. Ini awalnya fokus channel pertama, tapi entah kenapa beritanya bocor. Sekarang, orang-orang di seluruh dunia mengetahui bahwa orang yang menyebabkan fluktuasi kekuatan di dunia telah datang ke Tiongkok, dan saat ini sedang melawan seseorang. Inilah negara adidaya pertama yang lahir sejak pulihnya energi spiritual bumi, sehingga tentu saja akan menarik perhatian semua pihak. Saat ini, di dasar saluran pertama, TV satelit dihidupkan kembali. Melalui TV satelit, Anda dapat melihat situasi di berbagai tempat di dunia. Puncak bukit tempat Ye Chong dan Paus Jerman dan Austria bertempur diawasi dengan ketat oleh orang-orang di saluran pertama melalui TV satelit. Zhao Sanhe melihat ke layar TV dengan ekspresi acuh tak acuh. Ini adalah Paus dari tahta suci timur. Kekuatannya seharusnya lebih besar daripada penguasa negeri abadi Jue Zhoutian, kata Linlong dari samping. Zhao Sanhe mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda tahu bagaimana berita itu bocor?" Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak tahu bagaimana berita itu bocor, tapi saya pikir itu ada hubungannya dengan Ghost Dao. Kalau tidak, tidak mudah mendapatkan informasi dari saluran pertama kami. Zhao Sanhe mengangguk dan terus menonton layar di depannya. Guru, Ye Chong mungkin dalam masalah kali ini. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Tanya Linlong. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Tuan Ye, Anda tidak boleh kalah. Apa? Linlong dan Spotted Tiger tidak mengerti. Saat ini, selain channel pertama, banyak juga kekuatan silat asing yang juga memperhatikan pertarungan ini. The Hell Game bahkan merilis sebuah misi, dan siapapun yang dapat memperoleh informasi langsung di tempat kejadian dapat menukarnya dengan koin neraka. Qidao membuat lebih banyak orang memperhatikan pertempuran ini. Dengan berkembangnya zaman, tidak perlu lagi harus hadir langsung untuk menonton pertandingan. Setelah berbagai satelit canggih tujuan khusus yang mengelilingi bumi diluncurkan, setiap orang dapat mengamati situasi di lokasi secara real-time melalui satelit. Apalagi masih tanpa disadari, tentu saja, mereka yang dapat melihat melalui metode ini adalah departemen misterius yang sangat kuat dengan latar belakang yang sangat kuat. Oleh karena itu, selama pertempuran antara Ye Chong dan Paus Jerman dan Austria, sepertinya tidak ada penonton di sekitar, namun nyatanya ada banyak sekali orang yang mata terbelalak, menyaksikan pertempuran tersebut dengan penuh perhatian. Tentu saja satelit-satelit tersebut hanya dapat melihat wujud manusia dengan jelas, dan masih sulit untuk melihat wajah dengan jelas. Saluran pertama mengetahui siapa Ye Chong, dan saluran lain juga mengetahui bahwa dia adalah Kaisar Pedang Tiongkok yang dikenal sebagai Kaisar Dunia ke-16. Melihat Ye Chong selalu dirugikan, Linlong, Spotted Tiger dan lainnya sangat cemas. Meskipun Zhao Sanhe mengatakan bahwa Ye Chong tidak akan kalah, Linlong, Macan Tutul dan yang lainnya memiliki keraguan di dalam hati mereka. Saat ini, Zhao Sanhe sedang berpikir keras. Paus Jerman Austria setidaknya 200 tahun yang lalu. Setelah energi spiritual mengering, banyak master di dunia barat memilih untuk menyegel diri mereka sendiri untuk mempertahankan kekuatan mereka. Teknik penyegelan ini dapat menghentikan konsumsi seseorang, termasuk umurnya, tubuh manusia berhenti tumbuh dan tidak menua, seolah-olah waktu orang tersebut terhenti hingga waktunya tepat, lalu dibangkitkan kembali. Dengan cara ini, bahkan jika energi spiritual habis, orang-orang kuat yang telah berlatih tidak akan mendapatkan terobosan dalam umur mereka karena sumber daya pelatihan yang tidak mencukupi. Namun teknologi semacam ini hanya dimiliki oleh dunia barat. Pada saat itu dunia persilatan Tiongkok Timur meskipun kekuatan budidayanya lebih kuat namun belum memiliki teknologi tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa ratus tahun ke depan, para dewa besar Tiongkok tidak punya pilihan selain jatuh satu demi satu. Banyak dewa besar dunia seni bela diri Tiongkok yang mampu bersaing dengan para master dunia barat telah jatuh ke era ketika energi spiritual bumi habis. Dan yang bisa bertahan sudah sangat langka, hampir tidak ada yang diketahui orang saat ini. Sekarang setelah energi spiritual pulih, semakin banyak orang kuat dari dunia barat yang akan dibangkitkan. Jika orang-orang tua ini lahir, saya khawatir mereka akan menjadi ancaman lain bagi dunia seni bela diri Tiongkok. Oleh karena itu, Zhao Sanhe sangat khawatir. Saya khawatir Paus Jerman dan Austria ini hanyalah permulaan, dan dunia seni bela diri Tiongkok akan menghadapi bencana. Saat ini, saya khawatir di dunia seni bela diri Tiongkok, tidak ada lagi kekuatan untuk mengatur perang lagi antara dewa dan setan. Pada saat yang sama, Fan Digang, Uskup Agung Tahta Suci, yang berada jauh di barat, dengan gugup meluruskan mahkota uskup. Saat ini, dia sedang duduk di depan layar, menonton adegan di TV dengan penuh semangat. Dan yang dia tonton adalah adegan antara Paus Jerman dan Austria berperang melawan Ye Chong. Di samping Uskup Agung, wanita dengan stoking sutra merah berdiri. Benar itu dia, anak ini telah membunuh begitu banyak orang di tahta suci Sein Timur kita, dia sangat sombong. Kali ini, mari kita lihat bagaimana paus kita membunuhnya, kata wanita berambut merah itu dengan dingin. Di sisi lain, di medan perang, Ye Chong naik dari tanah.
Paus Jerman dan Austria memandang Ye Chong dengan senyum dingin. Dengan kekuatan seperti ini, tubuh emas bumi abadi tidak lebih dari ini. Ye Chong tahu betul bahwa kekuatan Paus Jerman dan Austria mungkin telah melampaui negeri abadi Jue Zhoutian, mungkin itu alam lain. Ye Chong tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya sekarang. Jika tidak, dia tidak akan menjadi tandingan Paus Jerman dan Austria dan harus menunggu kematian. Memikirkan hal ini, Ye Chong sedikit tersenyum. Oke, kalau begitu, biarkan kamu melihat kekuatanku lagi. Paus Deo tidak peduli. Oke, biarkan aku melihat seperti apa dirimu. Kamu memiliki kemampuan untuk ucapkan kata-kata yang begitu besar. Saat dia mengatakan itu, Paus Jerman dan Austria berdiri di sana tanpa bergerak, seolah ingin melihat bagaimana Ye Chong akan pamer. Pada saat ini, Ye Chong menggumamkan satu kata, dan detik berikutnya, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Lalu, hampir dalam sekejap mata, seekor naga emas raksasa terbang keluar dari tubuh Ye Chong. Itu adalah garis keturunan Huang Long milik Ye Chong. Pada saat ini, ketika kekuatan garis keturunan Huang Long berubah menjadi naga emas dan muncul, sekali lagi memicu fluktuasi kekuatan di seluruh dunia. Fluktuasi semacam ini seperti ketika Paus Jerman dan Austria lahir. Zhao Sanhe pernah berkata bahwa kekuatan yang dimiliki seluruh dunia saat ini adalah tetap. Jika tiba-tiba terjadi fluktuasi kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang dapat ditampung oleh seluruh dunia, kekuatan dengan urutan besarnya, maka akan menyebabkan fluktuasi kekuatan. Jelas sekali, inilah yang terjadi dengan naga emas yang keluar dari tubuh Ye Chong. Saat melihat naga emas ini, Paus Jerman dan Austria terkejut. Apa ini? Tanya Paus Jerman. Pada saat ini, Linlong juga melihat pemandangan ini di lorong pertama jauh di Cakrawala. Ya Tuhan, Tuan Ye sebenarnya punya jurus cadangan. Tapi jurus macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, Linlong bertanya dengan heran. Iya, Tuan Ye belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi sepertinya ini agak ajaib, harimau berbintik juga berkata. Zhao Sanhe tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi dia merasa itu sangat ajaib. Ketika dia melihat naga emas muncul, wajah Paus Deo yang mengejek menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Karena dia sudah merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki naga emas di atas Ye Chong. Bahkan dia merasakan tekanan tirani. Paus Jerman dan Austria tidak berani lalai lagi. Ia takut jika terlalu lambat akan diurus oleh naga emas ini. Oleh karena itu, Paus Jerman dan Austria memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Namun, jelas sudah terlambat untuk mengambil keputusan sekarang. Ketika Paus Jerman dan Austria masih mengumpulkan kekuatan dan bersiap menyerang Ye Chong, Ye Chong mengeluarkan minuman ringan dan melihat naga emas dengan ganas menyerang Paus Jerman dan Austria. Di langit, terdengar auman naga yang ganas, dan naga emas itu mengaum di langit dan menabrak Paus Jerman dan Austria. Naga emas ini dibentuk dengan mengkondensasi semua kekuatan esensi yang terkandung dalam tubuh Ye Chong. Kekuatannya sangat kuat dan tak terbayangkan. Ini adalah kartu truf terakhir Ye Chong. Mata Paus Deo juga memerah, dan dia tiba-tiba memukul bola kekuatan merah dan mengenai naga emas. Namun, saat kekuatannya pertama kali menyentuh naga emas, rasanya seperti air menyentuh besi panas, menguap dalam sekejap. Mata Paus Deo segera menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Matanya melebar, mencerminkan warna emas di dalamnya. Naga emas itu sangat cepat dan telah mendekati Paus Jerman dan Austria. Detik berikutnya, hanya terdengar ledakan keras, seperti gunung runtuh, dan kekuatan besar meledak pada Paus Jerman dan Austria. Gunung-gunung mulai bergetar, dan bahkan orang-orang di kota Gudian pun dapat merasakan getaran di bawah kaki mereka. Di perkotaan, masyarakat begitu ketakutan sehingga segera lari keluar. Saat ini, seorang ayah sedang mengipasi dirinya sendiri di dalam kamar dan membaca buku, sementara putranya sedang bermain di sampingnya. Setelah merasakan getaran di tanah, sang ayah dengan sangat lincah mengangkat kaki anaknya dan berlari keluar. Anak laki-laki itu terjatuh dengan kepala lebih dulu,
kepalanya membentur tanah, dan ayahnya menggendongnya keluar. Seluruh kota menjadi panik untuk beberapa saat. Liu Jing melihat kekuatan tak berujung yang datang dari gunung di kejauhan, merasakan getaran dahsyat di bawah kakinya, dan sangat terkejut di dalam hatinya. Kekuatan manusia bisa seperti ini. Liu Jing sedikit khawatir. Jika kekuatan ini mengenai Ye Chong, apakah Ye Chong masih hidup? Naga emas langsung menghancurkan separuh gunung tandus, hanya menyisakan separuh dari seluruh gunung. Di TV satelit, Anda bisa melihat pemandangan yang indah, dan pemandangannya bahkan lebih mengejutkan. Lin Long berkata dengan heran, Tuan Ye ini terlalu kuat, bagaimana ini mungkin, apakah ini disebabkan oleh manusia? Tiger berbintik juga berkata, apakah ini masih kekuatan manusia? Saya khawatir itu telah melampaui kekuatan manusia. Dewa Tanah, kan? Keduanya memandang Zhao Sanhe, tetapi Zhao Sanhe tidak berbicara. Di Gunung Tandus, butuh waktu 2 menit penuh hingga asapnya perlahan menghilang. Dan ketika debunya hilang, semua orang bisa melihat bahwa Ye Chong masih berdiri di antara reruntuhan. Baru saja, Ye Chong meledakkan semua kekuatan esensi yang terkandung di tubuhnya. Meskipun bagian dari kekuatan esensi ini diserap dari orang lain dan disimpan di dalam tubuhnya. Namun, hanya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media untuk meledakkan kekuatan ini akan menghabiskan banyak uang bagi Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong terengah-engah dan kakinya sedikit lemah. Namun, pada akhirnya, Ye Chong tetap berdiri. Paus Jerman dan Austria di seberangnya telah kehilangan kekuatan untuk berdiri pada saat ini, dan jatuh ke tanah dengan posisi setengah mati. Ye Chong melangkah maju dan mencubit leher Paus Deo. Paus Jerman dan Austria tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini dan berada di ujung kekuatan mereka. Dia, Paus Merah Agung Tahta Suci Set Timur, tidak pernah menyangka bahwa hari seperti itu akan datang. Aku ibarat ayam betina yang menunggu untuk disembelih, dicubit di tangan orang lain. Ye Chong mengangkat tangannya dan mengambil Paus Jerman dan Austria. Paus Jerman dan Austria sedang menendang kakinya dengan putus asa saat ini, mencoba melepaskan diri dari tangan Ye Chong, tetapi semuanya sia-sia. Paus Deo dicekik oleh Ye Chong, wajahnya memerah karena menahannya, dan dia mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah. Jangan bunuh aku bisa memberimu manfaat. Ye Chong sedikit tersenyum, membunuhmu akan jadilah manfaat terbesarku. Melihat senyum Ye Chong, Paus Deo merasa seolah-olah dia melihat dewa kematian melambai dan tersenyum padanya. Tidak, jangan, Ye Chong melanjutkan. Aku akan menggunakan hidupmu untuk monster dan hantu dari barat itu. Jika kamu berani datang ke Tiongkok dan bertindak sembarangan, kamu akan mati. Tidak peduli apa kemampuanmu. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar bunyi klik. Ye Chong benar-benar mematahkan leher Paus Jerman dan Austria. Paus Merah Tahta Suci generasi ke-16, seorang lelaki kuat yang mendominasi dunia barat, meninggal di tangan Ye Chong. Masih ada keengganan dan ketidakpercayaan yang mendalam di wajah Paus Jerman dan Austria. Melihat Ye Chong benar-benar membunuh Paus Jerman dan Austria, Lin Long, Spotted Tiger, dan lainnya bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Oke, apa yang dikatakan Tuan Ye hebat ya. Saya hanya ingin para badut di dunia barat itu tahu betapa kuatnya mereka. Iya, Tuan Ye perkasa. Perasaan Tuan Ye terhadap keluarga dan negara benar-benar milikku. Dia adalah panutan bagi kami dan patut dipelajari. Lin Long, Spotted Tiger, dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Tapi Zhao Sanhe mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Ye Chong sebenarnya membunuh Paus Jerman dan Austria. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak. Kekuatan Ye Chong yang luar biasa tentu saja merupakan berkah bagi Tiongkok. Namun, kekuatan Ye Chong terungkap terlalu dini, yang pasti akan menarik perhatian seluruh dunia barat. Saat itu, saya khawatir akan muncul seseorang yang lebih berkuasa dari Paus Jerman dan Austria. Zhao Sanhe khawatir Ye Chong akan diberi pelajaran cepat atau lambat jika dia begitu tajam. Jika hal itu terjadi, maka akan menjadi kerugian besar bagi Tiongkok.
Tampaknya di masa depan, saluran pertama akan memiliki tugas lain, yaitu melindungi Ye Chong, bersambung.